Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Kang Monto di channel kami Horor Malam Jumat. Jangan lupa like, subscribe, tekan tombol lonceng dan share ke teman-teman Anda supaya mengikuti video-video kami yang menceritakan tentang pengalaman misteri. Kali ini ada satu kisah cerita yang berjudul Jeritan di Kamar Mayat. Pada akhir bulan Juli, sang kakek didiagnosa oleh dokter Puskesmas terkena penyakit kencing batu. Ketika sore jam 4, sang kakek merasakan sakitnya bukan main dan tidak bisa kencing, sehingga semua anak kumpul bermusyawarah untuk membawa sang kakek ke rumah sakit. Ketika sampai di rumah sakit pada bulan tersebut, rumah sakit tidak begitu ramai, pasien pun tidak begitu banyak, sehingga suasana di rumah sakit agak sunyi, terasa agak ngeri. Pada saat itu ada tetangga kamar yang berasal dari Kota Batang, Kecamatan Bawang. Sang penjaga pasien, seorang cewek cantik berpakai jilbab. Ia duduk di teras depan sambil ngalamun. Sang cucu yang bernama Seto, pemuda usia 18 tahun, masih masa-masa puber. Melihat sang cewek yang duduk sendirian, ia berbusa basi duduk di samping sambil bertanya-tanya. "Mbak, numpang tanya Mbak, pulangnya mana Mbak? Saya sini kok di Kota Batang, Kecamatan Bawang." "Nunggu siapa ya Mbak?" "Nunggu adik saya." "Lah sakitnya apa?" "Itu jatuh dari pohon." "Oh ya, ya. Nah, udah berapa hari?" "Masih 2 hari ya Mas." Saking asiknya berbincang-bincang, tak terasa waktu pun sudah menunjukkan jam 9 malam. Ia lupa tak berkenalan. Kemudian sang mbak-mbak ini ngomong, "Mas, udah dulu ya Mas, aku mau masuk karena udah agak malam, mau istirahat sambil menemani adik saya yang masih berbaringan di kamar." "Oh ya Mbak." Namun si Seta ini belum bisa masuk, masih enak-enak duduk di teras sambil melihat seorang penjenguk yang masih berlalu lalang. Ya, sambil bermain HP, saking asiknya bermain HP, ia terkejut melihat suasana di daerah rumah sakit sudah terasa sepi karena waktu sudah menunjukkan jam 11 malam. Waktu jenguk pun sudah tidak diperbolehkan. Ia masuk ke kamar menengok sang kakek masih terbaring tidur pulas. Kemudian si Sito berusaha memejamkan mata, namun sangatlah sulit untuk tidur karena tak terbiasa tidur di rumah sakit. Kemudian ia keluar, duduk sambil menikmati sepotong rokok, melihat di daerah tersebut sepi, tidak ada orang yang berlalu lalang. Penuh dengan rasa penasaran, si Sito ini
jalan-jalan mengelilingi di kawasan rumah sakit sambil menikmati sebatang rokok dan mendengarkan musik dari HP. Dia berkeliling-keliling. Ketika mendekati di arah jalan menuju ruang mayat, si Sito ini melihat ada satu kursi yang biasa dipergunakan untuk membawa pasien yang tak bisa berjalan. Dari jauh nampak sangat jelas kursi tersebut berjalan sendiri, layaknya ada orang yang mendorong. Si Sito memandang penuh dengan rasa kejut, bertanya-tanya dengan dirinya sendiri, loh aneh tuh, kursi kok bisa berjalan sendiri ya, ada apa tuh? Nah, kemudian bulu gidik merinding banget dan keringat pun terasa bersucuran, terasa dingin. Hawa angin pada malam itu agak dingin, namun dampak dari rasa takut yang ia alami menimbulkan keringat keluar tanpa henti. Kemudian si Sito penuh rasa takut berlari menuju ke arah ruangan di mana kakeknya yang masih terbaring di rumah sakit. Ia berlari, ternyata di daerah depan di mana yang tadinya ia duduk ada seorang bapak-bapak yang masih duduk berduaan sambil berbincang-bincang. Si Sito pun duduk di situ, ingin berniatan bercerita tentang pengalaman yang ia lihat tadi. Namun ia agak sulit untuk bercerita karena sang bapak tersebut belum kenal dan masih asik berbincang dengan temannya. Tak lama kemudian ia punya kesempatan berbincang-bincang. Dia tanya, "Pak, Bapak tadi duduk di sini, Pak?" "Iya." "Loh, tadi itu sepi banget, Pak. Aku mau jalan-jalan keliling di rumah sakit ini kok sepi." "Kalau udah malam ya sepi toh, Mas." "Iya, sepi banget. Ini, Pak, tadi pas aku jalan-jalan mendekati kamar mayat itu, Pak. Rasanya merinding banget, Pak." "Memangnya kenapa?" "Saya itu tadi lihat ada kursi itu loh yang di sebelah sana itu jalan sendiri, Pak." "Wah, kamu ini anak muda mengada-ngada aja, enggak apa-apa, Nak. Jangan kamu pikirkan, itu cuman halusinasi kamu saja paling, Nak." "Udah, Pak, beneran, Pak." Udah, jangan ngawur. Udah, kita bicara yang lain aja." "Emangnya kamu pulangnya mana, Dik?" "Saya sih dekat sini, Pak. Masih di daerah Batang." "Oh ya, Kecamatan Kandeman." "Oh. Nah, terus kamu nunggu siapa di sini, Dik?" "Itu kakek saya yang sedang sakit kencing batu. Udah berapa hari, Dek, di sini?" "Udah 3 hari." Masih 1 hari, Pak." "Oh ya udah." Setelah ia berbincang-bincang, tanpa terasa waktu sudah menunjukkan jam 12 malam. Bapak-bapak di situ pun mendengarkan suara yang agak aneh. Mendengar suara kletek. Layaknya tempat tidur yang biasa dibawa untuk membawa mayat. Itu suaranya agak kenceng melintasi di area kamar mayat. Suaranya kenceng banget. Terus sang bapak itu berdiri, melihat, mencari sumber suara tersebut. Ternyata nampak begitu jelas dari depan kamar mayat itu.
berjalan sendiri, kamar tidur, tempat tidur yang biasa digunakan untuk membawa mayat berjalan. Kledak. Kemudian bapak tersebut ngomong, ayo dek, anu aja, kita masuk ke dalam aja tidur. Emangnya ada apa pak? Udah, ayo kita masuk aja, ndak usah berpikir yang ndak, ayo masuk. Bapak ini berusaha menutup-nutupi supaya anak muda tersebut tidak merasa takut. Namun si pemuda ini, si Seto, diajak masuk tidak mau. Wah, saya itu belum bisa tidur pak, mau tidur sulit. Ya udah, kalau tidak mau yuk, aku tak masuk. Setelah masuk, nah dia duduk sendirian, celingak-celinguk di situ, tidak ada satupun orang yang berada di situ. Si Seto merasakan ada aneh, ada sesuatu yang menjanggal dalam benak pikirnya. Rasa takut pun begitu menghantui pada pikirannya. Kemudian si Seto memutuskan masuk ke ruangan. Setelah masuk ke ruangan, dia bertemu dengan sang bapak. Sang bapak ini ngomong, dek, tadi itu pas aku ngajak kamu masuk, saya melihat ada tempat tidur berjalan sendiri dek di sana. Wah, yang benar pak. Iya pak, ini benar. Udah, kamu tidak usah dipikirkan, kamu istirahat aja dulu. Ketika ia istirahat, dia berusaha memejamkan mata, namun sangatlah sulit untuk memejamkan mata. Kemudian si Seto keluar. Ketika mau keluar, di ruangan tersebut udah agak sepi, banyak udah yang istirahat. Dia keluar sekitar jam 1 malam. Ia berjalan menuju ke tempat duduk di teras depan. Setelah duduk sekitar 1/4 jam, ia mendengarkan suara teriakan yang sangat seru banget. Wah, ia pun penasaran. Seakan-akan ia itu mendengarkan suara teriakan orang yang menjerit menangis kesakitan. Setelah itu disusul suara gemuruh tangisan, layaknya orang yang menangis. Ada 5 rombongan yang menangis, agak ramai. Namanya aja seorang pemuda. Ia penuh dengan penasaran melangkahkan kaki menuju ke arah kamar mayat. Setelah ia masuk ke kamar mayat, tidak ada satupun orang yang di situ, hanya petugas yang masih agak sibuk. Kemudian ia kembali lagi berjalan sambil melangkahkan kaki. Suara teriakan tersebut tanpa henti melontar. Rasa takut pun semakin menghantui dalam pikirannya. Keringat pun mulai muncul bercucuran. Bulu gidik merinding tanpa henti. Sang pemuda berjalan agak cepat karena dihantui rasa takut dengan suara-suara yang sangat aneh. Ketika ia duduk, tidak lama kemudian, sekitar 3 menit, mendengar dari depan, ruang depan gawat darurat, terdengar suara gemuruh orang yang ramai. Setelah ia keluar, ternyata di depan ada salah satu pasien yang mana bajunya itu penuh dengan darah dan rasa tangisan sang pasien tanpa henti meringis-ringis. Ia keluar melihat sang pasien di depan gawat darurat yang masih menangis merengek-rengek, diiringi dengan teman-temannya dan keluarganya. Kemudian si Seto melangkahkan kaki menuju rombongan
Penuh dengan rasa penasaran, Susito bertanya pada salah satu pemuda yang mengiringi pasien yang terluka parah. "Pak, mau tanya Pak, ini sakit kenapa nih Pak?" "Ini Mas, tadi itu di daerah Batang sebelah pesisir terjadi tawuran. Kemudian ini teman saya ini dibacok bagian perutnya. Padahal ini tidak ikut-ikut tawuran Mas." "Waduh, kasihan banget ya Pak." "Iya, tuh darahnya tanpa henti dari tadi saya bawa pakai becak, mengalir tanpa henti." Setelah Susito bertanya, rasa penasaranku udah hilang. Ia mundur kembali ke tempat, kembali ke arah pintu masuk ke rumah sakit. Ketika ia berjalan, rasa penasaran itu belum juga kurang. Ia duduk sambil memandangi, melihat sang pasien yang masih bercucuran darah. Karena masih berada di ruang gawat darurat, sekitar 3 menit kemudian, rasa jerit nangis dari semua keluarga dan yang mengiringi teman-temannya terdengar sangat seru. Ternyata sang sosok manusia yang terkena bacokan di bagian perutnya meninggal dunia. Semua tangis histeris tanpa henti. Suasana di situ pun juga terlihat agak mencekam. Kemudian sang mayat dibawa ke kamar jenazah. Namun rasa tangis mengiringi perjalanan sang jenazah menuju ke arah kamar mayat. Susito berusaha memberanikan diri melangkahkan kaki menuju ruang di mana sang kakek berada. Setelah ia sampai di kamar, situ sudah agak sunyi dan sepi. Sang perawat bertanya, "Mas, dari mana saja Mas? Sudah malam, jangan keluar, masuk aja." "Itu Mbak, tadi saya lihat di depan gawat darurat ada pasien, perutnya bobol. Katanya tadi ada terjadi tawuran." "Oh ya, tidak apa-apa, kamu masuk aja, udah malam, tidur." Kemudian Susito berusaha tidur, berusaha memejamkan mata. Alhamdulillah ia bisa tidur istirahat, dan pagi-paginya pun tidak bangun. Namun rasa takut yang malamnya ia menyaksikan suatu kejadian yang sangat aneh belum kunjung hilang. Ketika ia duduk di teras depan, ia bercerita dengan bapak-bapak yang juga menjaga saudaranya yang sedang sakit. Setelah ia bercerita, si bapak-bapak ini pun sudah mengetahuinya karena ia bangun begitu awal sehingga melihat warga yang mengiringi jenazah korban dari tawuran tersebut. Cukup sekian, ini merupakan cerita nyata, bukanlah fiktif ataupun karangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.